Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai industri jasa keuangan di mata pelajaran etika profesi ini. Materi pada kesempatan kali ini yaitu dari kompetensi inti menganalisis entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta jenis-jenis kepemilikannya, serta kompetensi dasarnya itu melakukan identifikasi entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta jenis-jenis kepemilikannya. Oke, baik, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja ya. Oke, ini kita harus tahu dulu nih pengertian industri itu apa. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu kan industri itu apa sih, atau masih ada referensi lain yang mendefinisikan arti dari industri itu apa. Dan di sini saya cantumkan salah satu pendapat definisi mengenai pengertian industri. Di sini menurut Badan Pusat Statistik tahun 2008. Teman-teman bisa dilihat di sini ada pengertian industrinya. Oke, selanjutnya sini ada jenis-jenis industri. Jenis-jenis industri ada 3. Sini yang pertama itu industri primer. Industri primer itu industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Dan contohnya ini seperti peternakan, hasil perkebunan, perikanan, dan sebagainya itu tidak diolah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu ada industri sekunder. Kalau industri sekunder itu industri yang mengolah bahan mentah dan menghasilkan barang-barang setengah jadi untuk diolah kembali. Contohnya pemintalan benang, kemudian komponen elektronik, dan lain sebagainya. Pemintalan benang itu dari bahan mentah diolah, dipintal menjadi benang. Itu barang yang setengah jadi, menjadi barang setengah jadi yang nantinya benang tersebut bisa diolah lagi menjadi kain. Kemudian kain tersebut bisa diolah lagi menjadi pakaian, bisa dijahit menjadi pakaian. Seperti itu sekunder. Jadi dari barang mentah ke barang setengah jadi. Yang ketiga ada industri tersier. Industri tersier yaitu industri yang produknya berupa layanan jasa. Perusahaan jasa itu badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya transportasi, salon, bengkel, kantor notaris. Itu termasuk ke dalam industri jasa atau perusahaan-perusahaan jasa. Oke, selanjutnya di sini ada lembaga keuangan perbankan. Nih, kalau lembaga keuangan perbankan di sini itu ada 3. Kita harus tahu dulu lembaga keuangan perbankan itu apa. Nah, lembaga keuangan perbankan itu semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan serta melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Nah, kemudian di sini bank itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Maksudnya, aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Pasti ya. Nah, lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada Bank Sentral. Bank Sentral di sini
Bank sentral ini memiliki tujuan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa. Nah, Bank Indonesia memegang fungsi sebagai bank sirkulasi atau bankers bank dan lender of the last research, dan tujuan utama dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tadi. Kemudian yang kedua itu ada bank umum atau bank komersial, yaitu bank yang bertugas melayani seluruh jasa perbankan dan segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga lainnya. Nah, di sini pun bank umum dikelompokkan menjadi dua jenis. Ada bank umum devisa yang melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing, dan bank umum non-devisa yang tidak melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing. Jadi ada bank umum devisa dan ada bank umum non-devisa. Oke, yang ketiga di sini ada bank perkreditan rakyat. Nah, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR ini bank yang khusus melayani masyarakat kecil dan pedesaan. Tuh. Kemudian jenis produk yang ditawarkan dari bank ini pun relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR. Contohnya seperti pembukaan rekening giro dan ikut clearing, itu tidak boleh oleh BPR. Oke, selanjutnya di sini ada kepemilikan lembaga perbankan. Kalau tadi lembaga keuangan perbankan, kalau sekarang kepemilikan lembaga perbankan. Di sini ada 4. Yang pertama adalah bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah ini artinya baik berdasarkan akte pendirian maupun modalnya itu dimiliki oleh pemerintah dan seluruh keuntungannya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya apa? Contohnya BNI atau Bank Negara Indonesia. Ada lagi BRI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara. Itu bank pemerintah ya. Ada juga bank lainnya. Misal, bank milik pemerintah daerah atau Pemda, itu adanya terdapat di provinsi dan kabupaten. Contohnya BPD DKI Jakarta, Bank Pemerintah Daerah Jawa Barat, Bank Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Oke, yang kedua itu ada bank milik swasta nasional. Artinya, berdasarkan akte pendirian, seluruh atau sebagian besar modalnya maupun keuntungannya itu dimiliki oleh swasta. Contohnya, bank swasta nasional itu Bank Muamalat, Bank Sentral Asia atau BCA, kemudian Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Internasional Indonesia, dan semacamnya. Oke, yang ketiga ini ada bank milik asing. Nah, bank milik asing ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Contohnya ABN AMRO Bank, kemudian American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, Citibank, dan lain sebagainya. Kemudian ada bank milik campuran. Artinya saham bank ini dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Jadi adanya campuran antara asing dan swasta nasional. Nah, kepemilikan sahamnya ini secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh dari bank campuran itu ada Sumitomo Bank Niaga Bank, Bank Sakura Swadharma, Mitsubishi Buana Bank, Interpacific Bank, dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank.
Lembaga keuangan bukan bank ini atau LKBB yaitu semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, lembaga keuangan atau bukan bank ini contohnya ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkannya kembali kepada para anggota dan masyarakat umum. Lalu koperasi ini memperoleh dananya dari mana? Ada beberapa sumber, ada simpanan pokok yang yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, dan besarnya itu sama untuk tiap anggota. Kemudian yang kedua ada simpanan wajib. Kalau simpanan wajib itu simpanan yang dibayar oleh setiap anggota secara rutin, yang besarnya juga sama setiap anggotanya itu. Pembayarannya itu bisa setiap minggu, bulan, ataupun setiap musim sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Itu sesuai dengan peraturannya. Kemudian ada dari simpanan sukarela, dan ini sifatnya itu sukarela, artinya tidak diwajibkan kepada anggota koperasi. Anggota koperasi itu boleh menyimpan, boleh juga tidak, dan besarnya pun sukarela gitu, tidak ditentukan, tergantung dari anggotanya. Kemudian ada sumber lain yang sah, contohnya dari bantuan pemerintah, atau dari hibah, atau ada dana cadangan koperasi, dan lain semacamnya. Contohnya apa? Koperasi simpan pinjam di Indonesia itu ada Koperasi Unit Desa atau KUD. Ini khusus untuk di pedesaan. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan anggota. Kemudian ada koperasi serba usaha. Itu biasanya beroperasi di kota-kota besar untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pemodalan, pengembangan usaha, dan pinjaman lunak. Kemudian koperasi pasar. Terus ada juga koperasi kredit. Nah, yang kedua, di sini ada perusahaan pegadaian. Perusahaan pegadaian itu lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah itu digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian. Ditaksir untuk apa? Untuk menilai besarnya nilai pinjamannya. Jadi dari jaminan itu kira-kira berapa nih yang bisa kita pinjam. Kemudian tujuan utama dari pegadaian ini untuk membantu agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang segera mendapatkan pinjaman secara cepat dan terhindar dari rentenir, gitu kan. Kemudian jenis barang yang bisa digadaikan apa? Ada perhiasan dari seperti emas, perak gitu ya, intan, berlian ataupun mutiara misalkan. Kemudian ada perabotan rumah tangga seperti barang pecah belah, barang-barang elektronik, mesin-mesin gitu. Kemudian ada kendaraan misalkan sepeda motor, mobil gitu, itu bisa digadaikan. Nah, lalu yang ketiga itu ada pasar modal dan reksadana. Nah, pasar modal ini yaitu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan serta seluruh surat-surat berharga yang beredar. Tuh, kalau pasar modal ini pasar modal itu ataupun reksadana atau investment fund itu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodalan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi gitu. Kemudian yang keempat itu ada perusahaan sewa guna atau leasing. Nah, ini tuh perusahaan yang kegiatannya sewa atau menyewakan aktiva
tetap, khususnya barang modal. Nah, bidang usaha ini berfokus pada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Contohnya ada perusahaan leasing Adira Finance misalkan. Terus ada juga PT Bima Multi Finance. Nah, contohnya apa di sini? Misal kita membeli sepeda motor misalkan. Nah, itu kita beli itu kan ada yang secara kredit. Nah, sebenarnya kepada pihak dealernya itu kita itu secara cash, tetapi ada tempat nih yang menyewakan aktiva tetapnya itu, tapi dibayarin dulu, istilahnya dibayarin oleh leasing, dan nanti kita setornya itu ke leasing tersebut gitu. Kemudian yang kelima ada perusahaan anjak piutang. Nah, kalau ini perusahaan yang usahanya mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah perusahaan lain, atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya gitu. Kalau anjak piutang ini atau factoring. Oke, yang keenam ada perusahaan efek. Kalau perusahaan efek, pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjaminan emisi efek, perantara efek, manajer investasi gitu. Oke, selanjutnya ada sektor perasuransian. Nih, ada usaha perasuransian. Nih, teman-teman bisa dibaca ya untuk sektor perasuransian itu apa. Nah, kalau asuransi sendiri, asuransi itu adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan, asuransi, dan pemegang polis. Pemegang polis itu adalah orang yang mengikuti asuransi tersebut. Nah, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi yang imbalannya itu untuk apa? Yang pertama, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, misalkan, atau biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung oleh pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dan dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Itu. Oke. Ada jenis-jenis perasuransian. Nah, jenis-jenis asuransi di sini yang pertama ada asuransi umum. Asuransi umum ini usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, ataupun lainnya. Nah, contohnya asuransi harta benda atau property insurance, ada asuransi rekayasa atau engineering insurance, ada asuransi kendaraan bermotor, dan ada yang lainnya. Kemudian yang kedua ada asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa ini usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian. Contohnya adalah asuransi jiwa itu ada asuransi jiwa berjangka atau term life insurance, ada asuransi jiwa seumur hidup atau whole life, ada asuransi jiwa dwiguna atau endowment, ada kontrak antuitas, ada asuransi kesehatan. Nah, seperti BPJS itu termasuk ke dalam asuransi jiwa, asuransi kesehatan juga ya. Kemudian yang ketiga ada
reasuransi, yaitu usaha jasa pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Contohnya kalau di Indonesia itu ada PT Maskapai Reasuransi Indonesia Terbuka, ada PT Reasuransi Internasional Indonesia, kemudian ada PT Reasuransi Nasional Indonesia, ada PT Tugu Reasuransi Indonesia, dan semacamnya. Kemudian yang keempat ada asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan juga tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Nah, gini, untuk perusahaan asuransi kerugian ini tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar usaha asuransi kerugian dan reasuransi. Contoh di luar itu ya. Nah, contoh dari asuransi kerugian itu yang pertama, asuransi kerugian untuk harta benda, akan menanggung harta benda dari resiko kebakaran, misalkan gempa bumi, resiko industri, dan semacamnya. Kemudian asuransi kerugian rekayasa itu akan memberikan pertanggungan untuk pekerjaan sipil, pemasangan mesin, konstruksi, dan semacamnya. Kemudian asuransi kerugian kendaraan bermotor akan memberikan pertanggungan jika terjadi kerusakan pada kendaraan motornya itu atau mengalami insiden yang disebabkan oleh pihak lain, yaitu kecelakaan misalkan, dan motor itu masih diasuransikan. Nah, itu bisa. Kemudian yang keempat itu asuransi kerugian aneka, yaitu pertanggungan untuk pencurian, kecelakaan, kesehatan, keluarga, perjalanan, dan semacamnya. Tuh, teman-teman. Nah, oke. Untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu sampai jenis usaha perasuransian. Untuk kedepannya, untuk materi yang selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.